Namun, Atike tidak melihat pangeran maupun Hatun itu. Kita kembali kepada Daria Hatun, selir yang membawa pangeran. Mereka pun masuk ke dalam sebuah rumah. Gören olmadı değil mi? Yok ağam. Seorang aga pun bertanya, tidak seorang pun melihat dirimu kan? Daria menjawab, tidak, kami berbaur dengan orang banyak. Aga itu pun menjawab, bagus, bawa pangeran ke lantai atas. Daria berkata pada pangeran, pangeran naiklah ke atas. Sebentar lagi raja akan datang. Pangeran pun menurut. Hadi siz yukarı çıkın. Hünkârımız da birazdan gelecektir. İyi iş başardın Hatun. Aga itu lalu berkata, kamu melakukan pekerjaan yang bagus Hatun. Ini adalah hadiahmu. Jika kamu mengadu, maka aku akan mengambil nyawamu. Eğer ağzını açıp tek kelam edersen onları... Merak etme ağam, ben kimse... Daria menjawab, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahukan apapun pada siapapun. Aku tidak punya keinginan untuk mati. Aga itu pun berkata lagi, kapal telah siap. Itu akan berangkat setelah sholat malam. Bersembunyilah di suatu tempat dan jangan pergi keluar. Daria pun menerima uang itu, lalu pergi dari sana. Ortaya çıkma. Di mansion Yusuf Asa, raja dan orang kepercayaannya berkumpul di sana dan menikmati makanan. Hussein lalu berbicara, seperti biasa, kamu menghidangkannya dengan terperinci. Yusuf Asa menjawab, suatu kehormatan bagiku menjamu kalian Pasa. Terutama mansion menakjubkan ini diberikan oleh raja. Raja berkata, kamu ingin Taman Feridun, sementara kami memiliki banyak istana Yusuf. Apakah kamu menyukainya? Apakah kamu senang? Yusuf menjawab, terima kasih padamu. Aku menemukan surga di dunia ini, rajaku. Ini seperti taman yang indah, bukan taman yang biasa. Tentu saja, jika kamu tidak di sini, itu tidak ada artinya bagiku. Ini adalah hidangan penutup dariku. Semoga tahtamu sampai menyentuh ke langit. Raja pun tersenyum mendengar ucapan manis dari Yusuf. Tahtınız göklerde olsun. Hünkâr. Kemenkes pun berbicara, rajaku, semoga beruntung dengan ekspedisi ini. Janisari sangat bahagia ketika mendengar akan berbaris ke Baghdad. Tapi sama seperti semua orang, aku bertanya-tanya, apa alasan untuk keputusan yang cepat ini? Raja menjawab, bukan keputusan yang cepat Kemenkes. Itu memang adalah tujuanku sejak awal. Tapi seperti yang kamu tahu, mata-mata dari Persia ada di mana-mana. Aku tidak ingin siapapun mengetahuinya sampai saat terakhir. Yusuf pun berbicara, hanya aku yang mengetahuinya. Kami sudah membicarakannya selama berbulan-bulan. Kamu tahu, aku dibesarkan dan tumbuh di sana. Aku mengetahui Baghdad seperti sebuah buku. Acem diyarında doğdum büyüdüm gibi bilirim. Doğru. Kemenkes menjawab, baiklah, kamu pernah berada di sisi lain dan mengayunkan pedang ke arah kami. Aku harap kamu tidak akan kembali ke sana. Ucapan Kemenkes membuat Yusuf dan Kemenkes menjadi di situasi yang tegang, dan raja memperhatikan hal itu. İnşallah yine dönmezsin. Gel. Tidak lama seorang aga lalu masuk. Aga itu menyampaikan bahwa Haji ada di sini. Raja pun menyuruhnya untuk masuk. Gelsin. Haji pun menghadap. Haji lalu berbicara, rajaku, maafkan aku telah mengganggu. Raja lalu bertanya, Haji ada hal penting apa? Mengapa kamu di sini? Haji menjawab, ini adalah berita yang mengerikan. Pangeran kita, Selim dan Sulaiman, telah diculik. Selim ve Süleyman Hazretlerini kaçırdı hainler. Raja pun bertanya, siapa? Siapa yang menculik putraku Haji Haji menjawab,
Ketika Sultana sedang sibuk dengan rakyat, dalam kekacauan itu, perawat pangeran membawa mereka. Rajaku, Hatun itu adalah seorang pengkhianat. Setelah mendengar semua penjelasan itu, raja pun segera bergerak. Hünkârım, hainmiş meğer. Di lain sisi, Sinan pun datang ke tempat di mana para pangeran disekap bersama Gulbahar. Şehzadelerim. Gulbahar lalu mendekati pangeran dan berbicara, "Pangeranku, kalian telah tumbuh dewasa." Böyle. Yakup bir aksi. Sinan lalu bertanya pada Yakub, "Yakub, apakah ada masalah?" Yakub menjawab, "Jangan khawatir, Pasah. Segalanya baik-baik saja." Sinan pun berkata lagi, "Kalau begitu, kamu akan tinggal di sini bersama Sultana dan pangeran. Aku akan pergi ke istana untuk memeriksa." Sinan pun lalu pergi. Namun, Gulbahar ikut mengantarnya sampai ke lantai bawah. Saraya gidip etrafı kolaçan edeyim. Sinan. Dan Gulbahar memanggilnya. "Sinan, sampaikan surat ini pada Sultan Murad. Aku menulis kondisi di mana aku akan menyerahkan anak-anaknya kepadanya." Qasim dan Murad pasti sangat panik sekarang. "Biarkan mereka menderita." Sinan menjawab, "Kita akan melihat sejauh mana mereka akan pergi untuk anak-anaknya. Sultan aku, berhati-hatilah." Sinan pun akan pergi. Namun, lagi-lagi Gulbahar kembali memanggil Sinan. Sultanım, dikkatli olun. Sinan. Ben ve şehzadem için Gulbahar berkata, "Sinan, kamu mempertaruhkan nyawamu berkali-kali demi diriku dan anakku. Kamu tidak pernah menyerah, bahkan untuk sesaat. Kamu tidak pernah pergi. Kamu selalu memberikan kekuatan bagiku. Aku sangat berterima kasih atas apa yang sudah kamu lakukan padaku. Kamu sangat berharga bagiku. Simpanlah itu dalam pikiranmu." benim için çok kıymetlisin. Sultanım, nedir bu sözlerim? Sinan pun menggenggam tangan Gulbahar, lalu berbicara, "Sultana, apa maksud dari ucapanmu ini?" Belli olmaz.